Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Wisara Sendria dengan NIM 230401070207. Di sini saya akan mempresentasikan eh, ujian UAS untuk nomor 2, yaitu presentasi tentang implementasi data mining menggunakan metode CRISP-DM atau CRISP-DM dengan memilih salah satu dari 5 konsep utama data mining. Itu ada prediksi, forecasting, klasifikasi, clustering, dan asosiasi. Nah, untuk kesempatan kali ini saya memilih konsep asosiasi pada instansi eh, pada sebuah sektor real, yaitu di minimarket XYZ. Analisis pola pembelian konsumen pada minimarket XYZ. Nah, itu ada di makalah. Nanti juga saya akan presentasikan makalahnya. Oke, langsung saja di PowerPoint ini, di PPT ini, saya akan mempresentasikan implementasi data mining untuk analisis pola belanja konsumen, penerapan algoritma a priori dengan metode GRIF-DM pada sektor retail. Oke, next itu ada mengapa kita perlu melakukan analisis ini. Yang pertama, alasannya yaitu ada tumpukan data. Minimarket memiliki ribuan data transaksi harian yang belum dimanfaatkan secara optimal, hanya menjadi arsip saja. Dan itu sayang saja kalau kalau dibiarkan. Makanya kita perlu analisis ini untuk memanfaatkan tumpukan data tersebut. Yang kedua ada masalah bisnis, kesulitan dalam menentukan strategi penataan rak dan promosi yang tepat sasaran untuk meningkatkan penjualan. Di sini analisis itu berfungsi untuk ini ya, untuk mengefisiensikan dalam hal penataan rak dan promosi agar tepat sasaran. Yang ketiga yaitu solusi inovatif menggunakan data mining untuk mengubah data mentah menjadi strategi bisnis yang menguntungkan dan relevan. Nah, ini untuk sebuah solusi inovatif baru yang memanfaatkan data-data yang hanya menjadi arsip tadi menjadi strategi bisnis yang lebih relevan, lebih menguntungkan. Next, apa itu basket analysis? Definisi. Market basket analysis merupakan teknik untuk menemukan hubungan antar barang dalam keranjang belanja konsumen, mengidentifikasi produk yang sering dibeli bersamaan. Di sini saya menggunakan algoritma a priori, yaitu metode efektif untuk mencari pola kombinasi item yang sering muncul bersamaan atau frequent item sets dalam transaksi. Tujuannya yaitu menemukan aturan asosiasi seperti jika kita membeli barang A atau jika pembeli membeli barang A, maka kemungkinan besar pembeli akan membeli barang B untuk strategi penjualan. Selanjutnya, rumus penting dalam algoritma a priori. Yang pertama ada support, mengukur seberapa sering kombinasi barang muncul di seluruh transaksi. Yang kedua ada confidence, menentukan kuatnya hubungan kebiasaan antara barang A dan barang B. Yang ketiga ada ukuran validitas aturan. Nilai lebih dari satu, berarti aturan tersebut valid dan bukan kebetulan. Selanjutnya di sini ada alur kerja standar industri, GRIF-DM. Di sini ada 5 alur kerjanya ya. Yang pertama ada pemahaman bisnis, yang kedua ada pemahaman data, yang ketiga ada persiapan data,
Yang keempat ada pemodelan, dan yang terakhir ada evaluasi. Metodologi GraphDM menyediakan kerangka kerja terstruktur untuk proyek data mining, memastikan setiap tahapan dijalankan secara sistematis dari pemahaman bisnis hingga penerapan. Oke, ini kita akan memanfaatkan data mentah eh, ke pola asosiasi. Sumber datanya itu berasal dari sampel transaksi penjualan atau struk belanja sebagai bahan baku analisis. Transformasi datanya yaitu data diubah menjadi format binary atau binary matrix atau 0 dan 1 agar dapat diproses oleh algoritma a priori. Pengaturan modelnya yaitu minimum support, menentukan ambang batas minimal kemunculan item. Yang kedua ada minimum confidence, menetapkan ambang batas keyakinan aturan asosiasi. Nah, ini merupakan contoh hasil analisis asosiasi. Berdasarkan perhitungan data sampel, ditemukan pola belanja yang kuat, kombinasi kuat, yaitu ada roti, selai, dan susu itu sering dibeli bersamaan oleh para pembeli. Aturan ditemukan yaitu jika konsumen membeli susu, maka ia pasti membeli selai. Jadi indikator kepercayaannya, confidence mencapai 100% atau sangat kuat, if rasio itu lebih dari 1, itu valid dan signifikan. Apakah aturan ini valid? Evaluasi lift ratio. Kita mengacu pada evaluasi lift ratio. Validitas aturan asosiasi diukur secara objektif menggunakan parameter lift ratio. Nilai lift ratio di sini yaitu lebih dari 1, mengonfirmasi bahwa hubungan bukan kebetulan. Korelasi produk positif produk. Hasil analisis menunjukkan korelasi positif antar produk sarapan. Roti, susu, dan selai itu mengindikasikan pembelian yang terikat. Perilaku konsumen. Nah, di sini pola ini membuktikan bahwa perilaku konsumen cenderung membeli produk pelengkap dalam satu waktu yang sama, memvalidasi temuan. Nah, ini ada 3 aturan yang memperkuat validasi terhadap eh, analisis di atas. Nah, ini kita masuk ke rekomendasi strategi untuk minimarket XYZ dari hasil analisa asosiasi menggunakan algoritma a priori. Yang pertama ada tata letak atau store layout. Store layout menempatkan rak roti, selai, dan susu secara berdekatan untuk memicu pembelian impulsif dan cross-selling yang efektif. Yang kedua, strateginya ada promosi bundling, membuat paket hemat atau sarapan pagi berisi ketiga item tersebut, menawarkan nilai lebih kepada konsumen. Yang ketiga, ada manajemen stok, memastikan stok selai selalu tersedia, terutama saat stok roti dan susu melimpah, untuk menghindari kehilangan penjualan. Oke, kita masuk ke kesimpulan. Di sini terdapat 3 kesimpulan, yaitu efektivitas, dampak, dan manfaat. Efektivitas, metode GraphDM dan algoritma a priori berhasil mengungkap pola belanja tersembunyi yang berharga. Itu eh, membantu minimarket mencapai potensi yang potensi tertinggi yang dimilikinya. Dampaknya itu membantu manajemen minimarket dalam mengambil keputusan berbasis data yang lebih akurat dan strategis. Manfaatnya yaitu meningkatkan penjualan melalui strategi cross-selling yang akurat dan penataan toko yang optimal. Oke, ini merupakan presentasi PPT-nya. Saya akan masuk untuk menunjukkan makalah yang telah saya buat. Berikut merupakan makalah
UAS data mining yang sudah saya buat. Saya membuat dengan judul implementasi data mining menggunakan algoritma a priori untuk analisis pola pembelian konsumen pada minimarket XYZ berdasarkan standar CRISP-DM. Oke, saya akan membacakan abstraknya. Persaingan dalam dunia bisnis retail saat ini sangat ketat, sehingga menuntut pelaku usaha untuk memiliki strategi pemasaran yang tepat guna mempertahankan dan meningkatkan penjualan. Salah satu aset berharga yang sering diabaikan adalah data transaksi penjualan yang menumpuk setiap harinya. Penelitian ini bertujuan untuk memanfaatkan tumpukan data tersebut guna menemukan pola pembelian konsumen yang tersembunyi menggunakan teknik data mining. Metode yang digunakan adalah Cross Industry Standard Process for Data Mining atau CRISP-DM dengan algoritma a priori untuk melakukan market basket analisis. Hasil dari penelitian ini berupa aturan asosiasi atau association rules yang menunjukkan kaitan antar produk yang dibeli secara bersamaan. Informasi ini kemudian digunakan sebagai landasan pengambilan keputusan strategis, seperti penataan ulang tata letak rak barang atau store layout, dan pembuatan paket promosi atau bundling produk yang efektif untuk meningkatkan omset penjualan. Di sini saya akan langsung menunjukkan analisis menggunakan algoritma a priori dalam konsep asosiasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu algoritma a priori. Analisis asosiasi atau market basket analisis adalah teknik data mining untuk menemukan aturan asosiasi antara suatu kombinasi item. Algoritma a priori adalah salah satu algoritma klasik yang digunakan untuk menebang frekuensi item sets dan aturan asosiasi yang relevan. Terdapat tiga parameter utama dalam analisis asosiasi. Yang pertama ada support atau nilai penunjang, persentase kombinasi item dalam database. Rumusnya, support atau A sama dengan jumlah transaksi mengandung A dibagi total transaksi. Yang kedua ada confidence, nilai kepastian, yaitu kuatnya hubungan antar item dalam aturan asosiasi. Rumusnya itu confidence A ke B sama dengan support A dan B dibagi support A. Yang ketiga ada lift ratio, ukuran untuk mengatur kekuatan aturan asosiasi apakah valid atau hanya kebetulan. Jika lift ratio lebih dari satu, maka aturan tersebut valid dan memiliki korelasi yang positif. Jika lift ratio sama dengan satu, maka tidak ada korelasi independen. Jika lift ratio kurang dari satu, maka korelasi negatif. Metodologi penelitian berdasarkan CRISP-DM, standar CRISP-DM secara runtut. Pertama ada business understanding. Tujuannya adalah meningkatkan rata-rata nilai transaksi per pelanggan atau basket size. Masalah bisnis diterjemahkan menjadi masalah teknis, mencari pola asosiasi produk dengan support minimal 20% dan confidence minimal 60%. Yang kedua ada data understanding. Data diperoleh dari data transaksi penjualan minimarket XYZ periode Januari sampai Maret 2025. Atribut data meliputi nomor faktur, tanggal transaksi, nama barang. Eksplorasi awal menunjukkan terdapat 5.000 transaksi dengan 150 jenis item barang unik. Yang ketiga ada data preparation. Pertama ada data cleaning, menghapus transaksi yang batal atau transaksi yang hanya berisi satu item karena tidak bisa dicari asosiasinya. B. Data transformation mengubah format data transaksi menjadi format binary matrix atau format tabular yang sesuai untuk input algoritma a priori, di mana baris mewakili transaksi dan kolom mewakili item barang. Nilai 1 jika dibeli, 0 jika tidak. Nomor 4 ada modeling. Menerapkan algoritma a priori, proses iterasi dilakukan dengan mencari item set yang memenuhi syarat minimum support, kemudian membentuk aturan asosiasi yang memenuhi syarat minimum confidence. Yang kelima, evaluation. Hasil aturan dievaluasi menggunakan lift ratio.
aturan yang memiliki rasio tertinggi akan dipilih sebagai rekomendasi utama. Yang keenam, ada hasil analisis yang diimplementasikan dalam bentuk laporan rekomendasi kepada manajer toko untuk eksekusi perubahan tata letak dan pembuatan materi promosi untuk menunjang bisnisnya. Nah, berikut adalah hasil dan pembahasannya. Ini merupakan sampel data transaksi dan nomor transaksi, T001, T002, dan seterusnya. Ada item barang yang dibeli, roti selai susu, roti mentega, roti selai mentega telur, roti selai susu telur, roti selai susu mentega. Nah, ini merupakan hasil perhitungannya. Oke, langsung saja kita masuk ke kesimpulan. Penerapan metodologi KRIP-DM membantu proses penggalian data menjadi terstruktur dan berorientasi pada tujuan bisnis, mulai dari pemahaman masalah hingga implementasi hasil. Data mining dengan algoritma a priori mampu menemukan pola perilaku konsumen yang valid. Pada studi kasus ini ditemukan asosiasi kuat antara produk roti selai dan susu. Teknik ini sangat berguna bagi manajemen retail untuk meningkatkan efisiensi persediaan dan efektivitas strategi pemasaran. Sarannya, untuk penelitian selanjutnya disarankan menggunakan dataset dengan periode waktu yang lebih panjang, misal 1 tahun, untuk melihat pola musiman. Seasonality. Yang kedua, dapat membandingkan algoritma a priori dengan algoritma lain seperti FP Growth untuk mengukur efisiensi waktu komputasi pada data yang sangat besar. Oke, itu yang dapat saya sampaikan untuk presentasi UAS Data Mining pada kesempatan kali ini. Apabila ada kesalahan dalam bertutur kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.